Petualangan memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kembali lagi bertemu dengan saya Indra Haryanto. Video ini ditujukan untuk kalian kelas 8B dan kelas 8C. Pelajarannya yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Dan di bab pertama sudah beberapa kali kita ulas, yaitu masih mempelajari tentang berita ya, di bab 1 ini. Sekarang dengarkan dulu ya, Pak Indra bacakan dulu. Pada era sekarang, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian. 4 sehat, 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Pemahaman terhadap struktur dan kaidah teks berita memudahkan kita dalam mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Berita-berita tersebut berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penambah wawasan. Ada pepatah, seseorang yang menguasai berita atau informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Nah, ya, di situ di kalimat yang terakhir itu sangat penting. Seseorang yang menguasai berita, dialah yang menguasai dunia. Jadi kalau pengen menguasai dunia, ya kalian harus sering-sering mendengar yang namanya berita. Baik. Dari berbagai macam pelajaran, mungkin kalian belum mencatat satupun pengertian berita. Apa sih Pak pengertian berita? Silakan buku tulisnya disiapkan dengan pulpennya ya. Ini ada sedikit catatan buat kalian. Nah ini ya. Kalau misalkan kurang besar, sebentar, pengen besarkan dulu. Ya, cukup ya. Berita adalah informasi tentang peristiwa terkini. Ini dapat diberikan terus ya. Kalian catat dulu ini. Pengen tunggu. Segini aja. Paling juga sebentar ya. Di pause saja, di stop. Stop. Nah, baru dicatat. Ya. Pak Indra rasa cukup untuk kalian. Dianggap cukup saja. Karena kalau misalkan ditunggu beneran, nanti bisa lama videonya ya. Dianggap saja kalian sudah nulis sampai bawah sini ya. Baik, selanjutnya karena kalian sudah mengisi ini ya, untuk kelas 8B khususnya, lanjut ke kegiatan 1.2. Nah, di sini ya. Manakah berita yang mengandung informasi di bidang pendidikan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalian nanti akan mengamati dari 5 kalimat ini, manakah berita yang mengandung informasi di bidang pendidikan ya. Kalau misalkan nomor 1, oh ini masuk ke bidang pendidikan, tulis di sini ya. Alasannya kenapa ya. Nomor 2 bukan, alasannya kenapa. Contoh mengisinya begini saja lah. Contoh mengisinya begini saja ya. Biar mudah. Jawaban
kegiatan 1.2 bahasa Indonesia kelas 8. 1. Misalkan itu mengandung berita, jawab ya, langsung saja alasan. Karena, nah terus kalian lanjutkan bla 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 ya. Nomor 2, misalkan alasannya misalkan jawabannya bukan, tetap memberikan alasan karena. Nah terus sampai berapa tadi tugasnya? Sampai 5 ya, sampai 5 kalian catat terus sampai 5. Nih, misalkan 4 5 ya. Nah kita baca dari awal, dari nomor 1 ya. Nomor 1 nih termasuk berita di bidang pendidikan atau bukan ya. 1. Peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Nah nomor 1 ini termasuk ke dalam berita pendidikan apa bukan? Kalau iya tulis iya seperti tadi, kalau bukan bukan. Kemudian tuliskan alasannya. Kenapa ya? Karena bla 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 ya. Nomor 2. Nomor 1-nya di pause dulu, pause silakan dicatat dulu. Kemudian baru berganti ke nomor 2 ya. Nomor 2. Penyelenggaraan lomba menulis cerpen oleh Dinas Kabupaten pada awal bulan depan. Nah, ini termasuk berita tentang pendidikan apa tidak? Ya, jawab lagi, di pause lagi kalau sudah. Nomor 3. Bapak kepala sekolah kami baru saja menghadiri undangan pernikahan keluarganya di balai kelurahan. Ini termasuk berita tentang pendidikan atau bukan ya. Tulis di sini seperti di sini. Contohnya kalau misalkan ya, tulis ya. Alasannya apa? Karena, berarti langsung jawabannya saja kalian ya. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Stop dulu nggak apa-apa, nomor 3 dijawab dulu. Nomor 4. Bahan bangunan untuk pendirian sekolah itu berasal dari kabupaten lain. Ini termasuk berita tentang pendidikan apa bukan? Tulis ya. Kalau misalkan jawabannya iya, iya kasih alasan. Kalau misalkan jawabannya bukan, tetap dikasih alasan. Nomor 5. Seminar bahaya narkoba sering diselenggarakan di sekolah-sekolah akhir-akhir ini. Nah, ini termasuk ke dalam berita pendidikan apa bukan? Tulis jawabannya, kemudian berikan alasan yang tepat ya. Kalau sudah sekalian, nanti kita ke kegiatan B, di poin B masih kegiatan 1.2. Kalau ini A ya, ini A. Nah, sekarang ke kegiatan 1.2 tapi poin B ya. Berdasarkan isinya, apa topik-topik berita, apa topik berita-berita di bawah ini? Jawabannya 3. 1. Peristiwa alam yang ditandai dengan angka A, peristiwa sosial yang ditandai dengan S, dan peristiwa politik yang ditandai dengan P. Nah, contohnya seperti ini. Ada 5 juga sama ya. Nah, kalau ini silahkan kalian gambar ya. Silahkan kalian bikin bagan seperti ini di garis ya. 1 A alam, sosial, dan P apa tadi P? Politik ya. Contoh informasi, misalkan nomor 1 ya, contoh ya. Telah terjadi gempa susulan di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nah, apakah ini peristiwa alam, peristiwa sosial, atau peristiwa politik ya, atau berita politik? Kalau misalkan ini lebih mudah lagi karena kalian cukup menceklis salah satu antara A, S ataupun P dari 1 sampai 5. Tetapi ditulis dulu ya, nomor 1 sampai 5. Nah, seperti ini. Silakan di pause kemudian ditulis ya. Ya. Dianggap cukup ya. Kemudian jawabannya silakan kirimkan
Difoto dulu bukunya, hasil jawabannya, kemudian kirimkan ke WA pribadi. Jangan lupa kasih nama. Langsung nilainya muncul. Nanti Pak Indra ketikkan ya. Berarti ada 2 tugas.